Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli,
justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, SEBI belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun SEBI dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut SEBI sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman SEBI itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selannya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodap 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodap 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodap Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM.
Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal, sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini, menjadi buruan utama. Jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia
rahasia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Banau mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua.
Bahkan sempat terjadi baku tembak. Perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari
Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian.
Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Banau mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus
menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional.
Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selannya akan dilakukan
melakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini
berhasil melacak markas rahasia OPM di distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Raider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Raider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Banau mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal, sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas,
yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di
wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut.
SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerapan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM.
Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal, sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini, menjadi buruan utama. Jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia
Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua.
Bahkan sempat terjadi baku tembak. Perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari
Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri.
Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya.
Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal, sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak.
Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Banau mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya,
Insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhentik setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri.
Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal.
Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhentik setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli,
justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal.
sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia
Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Banau mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua.
Bahkan sempat terjadi baku tembak. Perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari
Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhentik setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian.
Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM shock. Zona rahasia di blokade elit dan Yonif 10 marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga. Lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan
melakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini
berhasil melacak markas rahasia OPM di distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Raider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Raider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan Tas udara mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Raider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Raider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI.
Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, SEBI belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun SEBI dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut SEBI sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman SEBI itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal.
sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, elit rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan elit rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia
Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhentik setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong,
teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, 1 bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni mengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari
Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Luki Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian.
Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya.
Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya, insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri, Panglima Kodam Sina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhenti setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak.
Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini, berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri. Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock, zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruhan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kemudian Satgas Yonif 732 Bano mengawal penyaluran dana desa di Buga Kabupaten Puncak dari Yahukimo yang terkenal angker dikawal Yonif 1 Marinir dan Yonif 512 mengamankan Kirom dan membantu penerangan desa. Zona rawan Intan Jaya dikawal Satgas Yonif 400 BR yang berbaur bersama warga, lalu Yonif 113 JS dan Yonif 700 WYC yang bergerak di Dogiyai dan Puncak. Sementara dari Polri, Polda Papua menurunkan pasukan elit Brimob dan Densus pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman Goliat Tabuni dan 36 Komando Operasi. Menanggapi ini, Panglima Komando Operasi Habema, Maijen Lukci Avianto siaga bersama Kodam Cendrawasih, Polda, Satgas Damai Cartens. Bahkan, TNI Polri menggunakan drone siluman untuk mendeteksi setiap gerakan OPM. Sebagian besar OPM atau KKB sudah kabur ke markas rahasia di hutan pegunungan dan ada kabur ke perbatasan Papua Nugini. Namun Sebi dari Papua Nugini masih mengirim ancaman menembak para pejabat. Pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, ujarnya. Robert Warikar, tokoh pemuda asal Biak, menyebut Sebi sebagai provokator dari kejauhan yang tidak lagi relevan dengan realitas Papua hari ini. Menanggapi ini Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Rudi Purwito mengatakan, akibat ancaman Sebi itu terjadi pengungsian terutama di Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Maka itu TNI siaga, sebab KKB kerap melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga warga ketakutan dan mengungsi. Selanjutnya akan dilakukan pengamanan. TNI akan melakukan tindakan terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu. Kekacauan internal kembali menghantui tubuh organisasi Papua Merdeka. Seorang anggota aktif dari Kodam 16 wilayah Paniai bernama Panheluka dilaporkan tewas secara tragis setelah mengalami penganiayaan berat oleh rekan-rekannya sendiri. Kejadian ini memilukan dan menegaskan bahwa ancaman dalam kelompok separatis tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Menurut informasi dari warga dan sumber lokal yang enggan disebutkan namanya,
Insiden ini terjadi pekan lalu di sebuah markas tersembunyi OPM di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Panheluka dituduh membocorkan lokasi kelompok kepada pihak luar dan langsung menjadi sasaran kekerasan brutal tanpa proses klarifikasi. Panheluka dikenal sebagai anggota yang aktif dan loyal, namun konflik kekuasaan internal disebut sebagai pemicu utama kematiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Kodam 16 dikabarkan mengalami gesekan tajam antara kubu pimpinan lama dan kelompok muda yang mulai mempertanyakan arah perjuangan OPM. Kepala Suku Paniai Yance Yogi mengecam keras insiden tersebut dan mempertanyakan moralitas kelompok yang mengklaim sebagai pejuang rakyat Papua. Sementara itu, Pendeta Abraham Dogopia, tokoh gereja di wilayah Paniai, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan muda Papua akibat kekerasan internal. Tembak jatuh drone TNI, OPM tak sadar markas Panglima Tabuni terkepung. OPM sangat bangga bisa menembak jatuh satu unit drone pengintai milik TNI. Namun tidak itu justru membocorkan markas rahasia mereka. Sebab terbangnya drone pengintai akan diikuti drone tempur yang disebut drone siluman oleh pihak. Diketahui, juru bicara OPM Sebi Sambom pada Selasa tanggal 22 Juli mengklaim pasukannya menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak. Ia mengatakan, Penny Muri Panglima Kodapsina, mengatakan insiden terjadi Senin tanggal 21 Juli, malam sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Timur. Drone ditembak menggunakan katapel oleh anggota OPM saat terbang di atas markas mereka di Oudome. Penny Murib menyatakan, TNI dikerahkan dengan persenjataan lengkap mengejar pasukan OPM. Ia menyatakan siap menghadapi perang. Namun, tindakan itu dibayar mahal. Sebab pasukan gabungan elit TNI Polri menyergap OPM di markas rahasianya di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa tanggal 22 Juli. Diduga markas tersebut merupakan markas Panglima OPM Goliat Tabuni yang berbasis di Puncak, Papua. Bahkan sempat terjadi baku tembak, perlawanan OPM terhentik setelah salah satu kombatan OPM tertembak. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Panglima OPM Goliat Tabuni justru cemas, pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Aparat keamanan melakukan penyergapan terhadap sebuah gubuk yang diduga menjadi tempat berkumpulnya organisasi Papua Merdeka di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Selasa 22 Juli. Informasi yang diterima menyebutkan dalam penyergapan tersebut para anggota OPM berhasil melarikan diri. Diduga salah satu dari mereka terkena tembakan karena ditemukan kain yang terdapat bekas darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam gubuk, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap para anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Sebelumnya, TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar menghentikan operasi militer di Papua, serta menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil dengan tuduhan sebagai anggota TPNPB dianggap melanggar hukum humaniter perang internasional. Baku tembak mencekam, Elite Rider hancurkan markas OPM Omukia, 1 tertembak. Selain melakukan pengamanan dan membantu pembangunan di desa-desa, pasukan Elite Rider 700 tetap fokus menumpas OPM melalui operasi tempur. Kali ini, operasi TNI berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, pada Selasa 22 Juli. Pasukan yang dikenal memiliki kualifikasi lintas udara, mampu mengoperasikan pesawat dan drone, kendaraan taktis, serta sejumlah peralatan tempur standar ini berhasil melacak markas rahasia OPM di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Markas yang dijadikan tempat persembunyian terakhir itu akhirnya terdeteksi setelah drone siluman TNI menangkap pergerakan kelompok tersebut. Pasukan Rider 700 yang terdiri dari prajurit ahli tempur hutan, sniper, dan penembak jitu pun bergerak ke lokasi. Namun, di perjalanan mereka diadang oleh puluhan anggota OPM. Baku tembak tak terhindarkan. Barisan prajurit infanteri dari Yonif 700 Rider sempat menahan diri.
Namun setelah memberikan tembakan peringatan, satu bidikan sniper mengenai salah satu anggota OPM. Kelompok bersenjata itu pun melarikan diri. Menurut informasi, salah satu dari mereka tertembak karena ditemukan kain bercak darah di lokasi kejadian. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam markas, yakni 6 unit handphone, 1 unit teropong, 1 butir amunisi, 1 unit HT, buku catatan, senter, dan dompet. Pengejaran terhadap anggota OPM yang melarikan diri masih terus dilakukan aparat keamanan. Namun, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Sebi Sambom, dalam siaran pers Selasa 22 Juli, justru mengklaim bahwa pasukan OPM menembak jatuh sebuah drone mata-mata milik TNI. Terkait anggota OPM yang tertembak dalam baku tembak dengan aparat TNI, Sebi belum memberikan kabar lebih lanjut. SEBBY dan Gembong OPM Shock. Zona rahasia di blokade elit TNI Polri kabut ke Papua Nugini. Menjadi buruan utama, jubir OPM Sebi Sambom dan sejumlah gembong KKB kabur ke perbatasan dan masuk ke Papua Nugini untuk menghindari kejaran drone siluman dan elit TNI Polri. Diketahui, elit TNI Polri melakukan operasi dan patroli senyap terhadap sejumlah zona hitam Papua, yakni pengerahan Satgas Pengamanan Yonif 10 Marinir di perbatasan Indonesia